Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Kolik dari kelompok Batam Center yang akan mempresentasikan mata kuliah CAD. Izinkan saya memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Yang pertama yaitu Fajar Putra Lintang, yang kedua Rivaldo Sitorus, yang ketiga Robiul Khairi, yang keempat Gideon Jonathan, yang kelima saya sendiri, dan yang keenam Garinda Badai Fazrin. Next. Di sini materinya yaitu AutoCAD. Di sini saya akan menjelaskan pertama tentang layout. Pengertian layout secara istilah adalah memadukan unsur-unsur atau elemen-elemen grafis adalah sebuah seni tersendiri dalam menghasilkan media komunikasi yang komunikatif. Oleh karena itu dibutuhkan penataan yang tepat. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gideon. Kepada Gideon dipersilakan. Jenis-jenis shortcut AutoCAD yaitu Ctrl A, fungsinya adalah select all. Ctrl B, fungsinya adalah snap on atau off. Ctrl C, fungsinya adalah copy to clipboard. Ctrl Shift plus C, fungsinya adalah copy with base point. Ctrl D, fungsinya on atau off. Ctrl E, fungsinya ialah isoplane, top, right, left. Ctrl F, fungsinya ialah snap on atau off. Oke, fungsinya adalah grip on off. Ctrl H, fungsinya adalah pick style on off. Ctrl Shift plus S, fungsinya adalah save as. Ctrl T, fungsinya adalah tap off. Ctrl U, fungsinya adalah polar on off. Ctrl F, fungsinya adalah paste from clipboard. Ctrl Shift plus V, fungsinya adalah paste as block. Ctrl X, fungsinya adalah cut to clipboard. Ctrl Y, fungsinya redo. Ctrl Z, fungsinya undo. Ctrl 0, clear screen. Ctrl J, fungsinya enter. Ctrl K, fungsinya hyperlink. Ctrl L, fungsinya ortho on off. Ctrl N, fungsinya new. Lalu ada Ctrl O, fungsinya open. Ctrl P, fungsinya print. Ctrl Q, fungsinya quit. Ctrl R, fungsinya active new viewport. Ctrl S, fungsinya adalah Q save. Ctrl 1, fungsinya properties. Ctrl 2, fungsinya design center. Ctrl 3, fungsinya tool palette to window. Ctrl 4, fungsinya sheet manager. Fungsinya info palette. Ctrl 6, fungsinya DB connect. Ctrl 7, fungsinya markup set manager. Ctrl 8, fungsinya quick call. Ctrl 9, fungsinya command line on off. Selanjutnya akan dibacakan ke Robiul. Baik, terima kasih kepada Gideon. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai setting unit. Yang pertama, jalankan command unit, lalu tekan enter. Yang kedua, selanjutnya pada layar muncul kotak dialog pengaturan drawing unit seperti pada gambar. Yang ketiga, pada bagian length, atur tipe pada desimal dan precision 0,00. Keempat, pada bagian angle aturan type pada desimal degree dan precision 0. Kosongkan checkbox clockwise untuk menentukan sudut perputaran berlawanan dengan arah jarum jam. Yang keenam, pada bagian intersection scale, atur unit to scale intersection content pada sentimeter. Tentukan saja sesuai dengan keinginan Anda gambar. Yang ketujuh, pada bagian lighting, atur pada internasional. Jika sudah selesai, klik OK untuk keluar jendela dan memulai menggambar. Yang kedua, setting line. Yang pertama, berikan perintah setting line. Menu panel, home, property, setting line control, dan other. Berikut gambarnya. Akan terbuka kotak dialog line type manager. Kotak dialog lifetime manager kiri dan
load, dan reload line type sebelah kanan. Lanjut. Setelah itu, klik load untuk membuka kotak dialog load dan reload line type. Yang ketiga, pilihlah nama-nama tipe garis yang diinginkan. Sambil menekan tombol kontrol jika ingin memilih lebih dari satu nama. Yang keempat, klik OK. Lalu klik OK lagi untuk menutup line type manager. Sekarang, nama-nama tipe garis yang Anda sebutkan sudah dicantumkan dalam line control. Anda dapat menerapkan tipe garis tersebut ke objek yang sudah ada dengan cara yang sama seperti pada pengaturan warna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Garinda. Ya, lanjut, yaitu poligon. Poligon adalah perintah untuk membuat segi banyak beraturan atau sama sisi. Menu panel home, draw atau poligon, command poligon, full. Ada 3 metode untuk membuat poligon, yaitu inscribe, circumscribe, dan add G. Prompt berikutnya yang muncul tergantung dari metode yang Anda pilih. Inscribe in circle. Pada metode ini, antara harus menentukan pusat dan jari-jari poligon. Yang dimaksud dengan jari-jari di sini adalah jarak antara pusat dan sudut-sudut poligon. Command, Pol atau Enter. Enter number of side. Default, tentukan jumlah sisi. Specify center of polygon or add G, klik pusat poligon. Specify radius of circle, atau tentukan jarak dari pusat ke sudut poligon. Circumscribe about circle. Pada metode ini, yang dimaksud dengan jari-jari adalah jarak antara pusat dan pertengahan dari sisi-sisi poligon. Add G. Pada metode ini, Anda harus menentukan 2 titik pada salah satu sisi poligon. Command Pol. Enter. Enter number of set. Yang disebut dengan tentukan jumlah sisi. Specify center of polygon or add G. Enter. Specify first endpoint of AG. Klik titik pada satu poligon. Specify second endpoint of add G. Klik titik 2 pada sisi poligon. Lanjut, perusahaan di bidang oil dan gas. 1. NOV. National Oil Farco. Nomor 2, PT MC Dermot. Nomor 3, Chevron International. Sampai di sini saya akan Ya udah, sampai di sini akan dibacakan oleh Ripaldo Sitorus. Oke, saya akan melanjutkan dari Garinda. Adapun perusahaan National Oil Farco, National Oil Farco beroperasi dalam Departemen Ketenagakerjaan Kota. Oil Farco beroperasi di Indonesia, sedangkan kantor pusat berada di Kota Batam dan bergerak di bidang industri energi. Jabatan kerjanya pun ada drafter, kisaran gaji 4 sampai 5 juta. Syarat dan kompetensi teknis yang dimiliki agar diterima di perusahaan ini. Yang pertama, pengalaman sebagai drafter selama 5 tahun untuk peralatan statistik VP, STH, atau tank, mampu memproyeksikan AutoCAD 2D dan 3G, mampu bekerja sebagai tim dan bekerja dalam tekanan. Adapun PT selanjutnya, Meidermot perusahaan yang bergerak di bidang oil dan gas yang berlokasi di Batu Ampar, Batam. Jabatan kerja, dimension, kontrol, atau quality. Kisaran gaji 4 sampai 6 juta rupiah. Syarat-syarat yang diterima di perusahaan, adapun yang pertama minimal 2 tahun bekerja di perusahaan minyak dan gas. Minimal lulusan SMA dan mempunyai pengalaman kerja yang relevan. Kompetensi teknisi yang harus dimiliki, yang satu, perangkat lunak MC Office tingkat lanjut,
Yang kedua, mampu untuk mengoperasikan perangkat lunak AutoCAD. Yang ketiga, memahami teori pengukuran. Yang keempat, bisa membaca gambar. Yang kelima, mampu melakukan perawatan untuk kertas kerja DC dan terkait dengan dokumen klien. Yang keenam, basic creation software. Next. Adapun perusahaan selanjutnya itu Sipon Internasional. Perusahaan Sipon Internasional ini bergerak di banyak bidang. Salah satunya yaitu oil dan gas yang berlokasi di Singapura. Jabatan pekerjanya drafter, kisaran gaji 19 sampai 60 juta. Syarat agar diterima di perusahaan ini, yang pertama gelar atau diploma teknik mesin atau setara. Yang kedua, setidaknya 3 tahun pengalaman dalam radiator, pendingin udara, benjolan tekanan dan drafter penukar panas. Menguasai software SolidWorks dan AutoCAD. Pengetahuan tentang persyaratan ASME, API, ASTM, dan TMA. Pengalaman ini kompetensi teknisi yang harus dimiliki. Yang pertama, pengalaman dalam gambar 2D dan 3G. Harus bisa melakukan pengukuran di lokasi dan membuat sketsa gambarnya. Pandai dalam persiapan dan pemeriksaan gambar fabrikasi untuk memenuhi persyaratan kualitas, kemampuan produksi, dan jadwal pengiriman. Next. Adapun perusahaan di bidang manufacturing. Yang pertama, Austin Engineering Limited. 2, Dison dan Sun Present Engineering Indonesia PT. Yang pertama, Austin Engineering Limited. Austin Engineering Limited ini bergerak di bidang engineering dan manufacturing yang berlokasi di Kabil, Jalan Masurya, Blok B, nomor 2, Batu Ampar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Jabatan kerja desain dan mechanical engineering, kisaran gaji 5-6 juta. Adapun syarat-syarat agar diterima di perusahaan ini, yang pertama, gelar sarjana minimum di jurusan teknik mesin. 2, minimal 5 tahun pasca sarjana dan pengalaman kerja yang relevan. Pengalaman minimal 5 tahun desain untuk memproduksi. Yang keempat, penempatan kerja berada di Batam. Yang kelima, komunikasi yang baik dalam bahasa Inggris. Kompetensi teknisi yang harus dimiliki, yang pertama, kemahiran, pengetahuan, dan pengalaman dalam 3G, model filing software, Einstein, CRO, Advanced, punya pengalaman dalam modeling peralatan pertambangan. Yang ketiga, kemampuan untuk menilai desain, menginterpretasikan kebutuhan pelanggan, dan memecahkan masalah. Yang kedua, perusahaan Dison. Perusahaan Dison ini bergerak di bidang manufacturing yang berlokasi di Singapura. Jabatan kerja desain engineering, kisaran gaji 40-95 juta. Syarat-syarat agar diterima di perusahaan ini, yang pertama, pengiriman barang ke produksi tepat, waktu, biaya, dan sesuai spesifikasi. Menghasilkan produksi yang cocok untuk pengujian, peninjauan, dan demonstrasi. Yang ketiga, lakukan analisis pada pengujian kegagalan dan kembangkan solusi yang efisien. Yang keempat, kembangkan spesifikasi, terperinci, dan persyaratan desain. Kompetensi teknisi yang dimiliki, yang pertama, gelar dalam jurusan teknik mesin atau setara dengan pengalaman kerja yang relevan. Yang kedua, pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu teknik dan teknologi. Yang ketiga, keterampilan dalam komunikasi tentang ide-ide kepada orang lain dan kerja. Yang keempat, pengalaman kerja di lingkungan desain CAD 3G. Yang kelima, kemampuan untuk merencanakan, memprioritaskan, dan mengordinasikan waktu Anda sendiri. Keinginan yang dapat dibuktikan untuk terus meningkat diri sendiri. Next. Yang ketiga, Sun Present Engineering Indonesia PT. Sun Present Engineering Indonesia PT bergerak di bidang manufacturing yang berlokasi di Jalan Brigjen Katamso, kawasan Bintang Industri 2 nomor 5 Tanjung Uncang, Batam. Jabatan pekerja sebagai workout maintenance. Kisaran gaji 3-4 juta. Syarat-syarat agar diterima di perusahaan, setidaknya 3 tahun mengoperasikan kerja sebagai workout machine operation dan programming. Pria yang berumur maksimal 30 tahun, pendidikan minimal SMA, pengetahuan dasar AutoCAD versi 2007. Kompetensi teknisi yang dimiliki, pengaturan dan pemrograman pekerja independen sesuai gambar. Yang kedua, pengetahuan tambahan tentang perawatan dan pemecahan masalah mesin. Next. Selanjutnya akan dibacakan pada
Baik, terima kasih Valdo. Selanjutnya saya akan membacakan lowongan kerja perusahaan di bidang shipyard. Yang pertama, Goodman Employment Agency. Yang kedua, PT Amnor Shipyard. Yang ketiga, The Supreme HR Advisory. Next. Yang pertama, Goodman Employment Agency. Perusahaan Goodman Employment Agency ini bergerak di bidang shipyard yang berlokasi di Singapura. Jabatan kerjanya yaitu AutoCAD Drafter Engineer. Kisaran gajinya 20-30 juta rupiah. Syarat-syarat agar diterima di perusahaan, yang pertama pengalaman kerja minimal 3 tahun di galangan kapal atau peran konstruksi. Yang kedua mampu menghitung kuantitas penggunaan material. Yang ketiga diploma atau sertifikat dalam penyusunan AutoCAD. Yang keempat dapat mulai bekerja dengan pemberitahuan singkat atau langsung. Yang lalu akan membacakan kompetisi teknis yang harus dimiliki agar diterima di perusahaan tersebut. Yang pertama, mampu berbahasa Inggris untuk klien dan vendor. Yang kedua, keterampilan perangkat lunak seperti Microsoft Office, Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Yang ketiga, dapat menyusun struktural peralatan kapal. Yang keempat, mampu dalam penggunaan AutoCAD. Yang kelima, mampu untuk memelihara semua file gambar, mempengaruhi gambar sesuai kebutuhan, dan melakukan koreksi gambar sesuai kebutuhan. Next. Yang kedua, PT Amnor Shipyard. PT Amnor Shipyard merupakan perusahaan yang bergerak di bidang shipyard dan berlokasi di Komplek Duta Perkasa Mas, Jalan Brigjen Katamso, kilometer 7 Tanjung Uncang, Batam, Kepulauan Riau. Jabatan kerja sebagai drafter. Kisaran gajinya 4-5 juta rupiah. Syarat-syarat agar diterima di perusahaan. Yang pertama, yang pasti pria. 2, pendidikan minimal D3 desain dan konstruksi shipbuilding atau yang relevan. Yang ketiga, memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun sebagai drafter pada bidang shipyard, new building, dan repair. Lalu, kompetisi teknis yang harus dimiliki. Yang pertama, dapat mengoperasikan komputer, Microsoft Office, AutoCAD 2D dan 3D. Yang kedua, dapat bekerja secara tim dan individual. Yang ketiga, berperilaku baik, disiplin, dan bertanggung jawab. Lalu, yang ketiga, The Supreme HR Advisory. The Supreme HR Advisory merupakan perusahaan yang bergerak di bidang shipyard berlokasi di Singapura. Jabatan kerja yaitu AutoCAD Drafter Engineer. Kisaran gaji 26-30 juta rupiah. Syarat-syarat agar diterima di perusahaan, yang pertama pengalaman kerja minimal 3 tahun di galangan kapal atau peran konstruksi. Yang kedua diploma atau sertifikat dalam penyusunan AutoCAD. Yang ketiga dapat bertanggung jawab atas semua pengembangan gambar yang dibutuhkan oleh proyek. Lalu kompetensi teknis yang harus dimiliki. Yang pertama, keterampilan perangkat lunak dasar seperti Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint. Yang kedua, mampu dalam menggunakan AutoCAD di berbagai software. Yang ketiga, memelihara laporan dan catatan gambar. Lalu setelah melihat beberapa perusahaan yang membutuhkan karyawan yang bisa menggunakan CAD, kami dapat menganalisis beberapa software yang digunakan di perusahaan tersebut, antaranya AutoCAD, SolidWorks, Design 3D, Max V-Ray, PLC, dan masih banyak lainnya. Setelah itu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Fajar, dan ini adalah bukti seluruh anggota sudah mendaftar dan terkonek 10 dosen Politeknik Negeri Batam. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.